Alhamdulillah, alhamdulillahil afuwil ghafur, ar-ra'ufis syakur, alladzi waffaqa man arada hidayatahu limahasinil umur, fa'amilu fi hayatihim a'malan sholihah yarjuna biha tijaratan lam tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadirul umur, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Segala yang ada di langit, semua yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya memuji Allah. Bahkan Masjid Al-Muttaqin ini pun bertasbih memuji Allah. Dindingnya memuji Allah, lantainya di mana kita sedang duduk bersimpuh memuji Allah. Mikrofon ini bertasbih memuji Allah. Kullun yusabbihuna bihamdi rabbihim. Segala sesuatu di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, semuanya memuji Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan baru saja berlalu, akan tetapi marilah terus kita pupuk rasa iman di hati kita, wujudkan ketakwaan dalam bentuk perbuatan. Marilah terus kita lakukan perubahan-perubahan, terus hidup mengikuti cahaya iman, terus hidup dengan asas Islam. Sampai kapan? Sampai tibanya nanti roh kita bercerai dari badan. Karena hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk ujian, untuk menilai siapa di antara kita yang paling bagus, paling baik punya perbuatan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan, tak lain dan tak bukan untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik punya perbuatan. Hal ini dilukiskan dengan indah oleh Dr. Aid Al-Qarni di dalam buku larisnya La Tahzan. Katanya, nahnu lasna sukanul asliyin lihadzal kaukabil ard. Kita manusia bukanlah penduduk asli planet bumi ini, walakin natamanna ilal jannah, akan tetapi asal kita adalah dari surga. Haitsu kana abuna Adam yaskunu fil bidayah, di mana surga itu adalah tempatnya Nabi Adam pada pertama kali. Walakin nazalna huna muaqqitan, tetapi sekarang kita turun ke muka bumi ini likai nu'addi ikhtibaran qasiran summa narji'u bisur'ah. Untuk apa? Untuk mengikuti ujian singkat. Lalu setelah mengikuti ujian singkat itu, ujian untuk beribadah dan melakukan amal soleh,
Setelah selesai dari ujian itu, narji'u bisur'ah, pada waktunya ajal datang dan kita pun akan kembali. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Ramadan yang baru kemarin kita lewatin sebetulnya adalah training keimanan, pendidikan ketakwaan. Karena Ramadan adalah sekolah, Ramadan adalah madrasah, di mana kita belajar sabar, menahan diri dari haus, dahaga, lapar, di mana kita berlatih jujur, karena tak ada yang tahu kalau kita minum saat kita berkumur-kumur, di mana kita berlatih pengendalian diri, karena jangankan yang haram, yang halal pun kita hindari. Berlatih ihsan, selalu melatih rasa kita, merasakan Allah selalu mengawasi diri kita. Ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah, belajar merasa seolah-olah kita sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun sebenarnya kalaupun kita tak mampu melihat Allah, Allah melihat kita. Maka sejak bulan Syawal ini, marilah kita melanjutkan amal-amal soleh yang telah kita latih selama sebulan pada bulan Ramadan. Perbaikilah amal kita yang salah, tambahkan amal kita yang kurang, pelihara yang sudah baik. Selain itu, ada baiknya bagi diri kita semua untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri. Sejauh mana iman sudah tumbuh di dalam diri kita. Marilah kita menilai diri kita masing-masing. Ada 3 kategori iman. Pertama, ada orang yang miskin iman. Kita termasuk dalam kategori miskin iman kalau kita melaksanakan ibadah, sholat, zakat, saum Ramadan, semua itu kita laksanakan, akan tetapi hati dan perilaku kita masih jauh dari Tuhan, bahkan cenderung melakukan dosa-dosa, melanggar kode etik kemanusiaan. Salah seorang sahabat pernah datang menemui Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, ada seorang perempuan tuzkaru min katroti sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Perempuan ini katanya rajin sholat, rajin saum, banyak sekali bersedekah. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha. Tetapi perempuan ini suka menyakiti tetangganya. Rasulullah langsung mengatakan, hiya finnar. Perempuan itu tempatnya di neraka. Rasulullah juga mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ibadah dilaksanakan, amal soleh dikerjakan, akan tetapi hatinya, perilakunya masih jauh dari Tuhan. Kategori iman yang kedua, tobat sambal. Seperti yang kita ketahui, ada orang yang kadang bertobat, kadang bermaksiat. Kita termasuk dalam kategori tobat sambal kalau kita melaksanakan ibadah semampu kita, tapi masih terkadang-kadang dosa-dosa kita laksanakan, masih kerap bergilir antara taat dan maksiat. Laksana syair Abu Nawas yang mengatakan, "Dzunubi mithlu a'dadir rimali, fahabli taubatan ya dzal jalali." Ya Allah, betapa banyak dosa-dosaku bagaikan bilangan pasir, maka perkenankanlah aku untuk kembali. Kategori iman yang ketiga,
adalah iman orang yang istiqomah. Kita sudah istiqomah apabila ibadah yang kita laksanakan tidak lagi terasa beban. Kita selalu merasakan nikmat, bahkan mampu menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Jangankan sholat 5 waktu, Qiyamul Lail pun akan kita laksanakan tak jemu-jemu. Ibadah bukan lagi soal kuantitas, tetapi sudah masalah kualitas. Bukan lagi soal seberapa banyak dan seberapa rajin kita sholat, sudah masalah seberapa khusyuk kita sholat. Bukan lagi soal seberapa sering kita lihat YouTube pengajian, tapi sudah soal seberapa banyak amal soleh yang kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, yang manakah kualitas keimanan kita? Yang manakah kategori keimanan kita? Apakah kita masih termasuk miskin iman? Apakah iman kita termasuk tobat sambal ataupun istiqomah? Kita sendiri, hanya diri kita sendiri yang mampu untuk menilainya. Namun apapun nilai kita, dimanapun kategori kita, marilah ini semua kita jadikan cermin untuk memperbaiki diri kita. Yang miskin iman, tingkatkan iman. Jangan sampai kita musnahkan amal soleh dengan dosa-dosa dan aneka kesalahan. Ingatlah, di sisi Allah, status dan jabatan, rumah mewah ataupun kendaraan tidaklah menjadi perhitungan. Bagi diri kita yang merasa kadang bertobat, kadang bermaksiat, sering-seringlah kita untuk mengingat mati, karena kematian itu adalah hal yang pasti. Dan bagi diri kita yang merasa sudah istiqomah, pertahankan iman, karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Umur manusia siapa yang tahu? Imam Syafi'i pernah bersyair, tazawwad anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaikal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah selama kita masih punya napas, berbekalah dengan bekal akhirat selama kita masih hidup, karena kita tak pernah tahu kalau malam datang apakah kita masih hidup sampai besok pagi. Menurut data, sejak tahun kemarin sampai detik ini sudah 3 juta manusia yang meninggal di seluruh dunia akibat virus corona. 50.000 diantaranya berada di tanah air kita. Mungkin diantara mereka adalah teman kita, kerabat kita, saudara kita, ataupun tokoh masyarakat, alim ulama yang kita hormati. Umur manusia tidak ada yang tahu. Tak ada yang menjamin kita masih berjumpa dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Bahkan seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan, idza janna 'alaikal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Belum tentu malam ini datang kita masih hidup sampai besok pagi. Oleh karena itu, maka mulai saat ini janganlah sampai setiap detik berlalu tanpa di hati kita ada iman. Jangan biarkan setiap menit lewat tanpa lidah kita mengucap zikir. Jangan pula setiap hari berganti tanpa kita melakukan amal soleh. Marilah kita tingkatkan amal, marilah kita tingkatkan iman, marilah kita wujudkan takwa dengan perbuatan. Sholat malam kita teruskan, baca Al-Quran, ngaji terus kita lanjutkan. Kalau kita terlalu sibuk di tempat kerja dengan segudang pekerjaan, mudah-mudahan 5-10 ayat Al-Quran masih dapat kita amalkan, masih dapat kita tilawahkan, masih dapat kita bacakan. Ingatlah selalu sabda Nabi kita, Nabi Muhammad, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang walaupun sedikit tapi berkelanjutan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
sebagai muhasabah untuk diri kita. Marilah kita perbaiki diri kita. Ingat selalu bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Akan tiba ajal kita pada waktunya nanti. Jika sayur paya dijual di pasar minggu, bolehlah kita makan, asal jangan berlebihan. Janganlah hari raya hanya soal memakai baju baru. Rugilah kita apabila Ramadan tidak menjadi pelajaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis salati 'alan nabi kama qala ta'ala fi kitabihil aziz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.